Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mutia Alda dengan NIM 2101686 dari sesi 020. Ini merupakan bentuk tugas pemenuhan tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan pada pertemuan ke-14 dengan dosen Ibu Tia Ayuningrum MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan pendidikan. Dalam materi kepemimpinan kependidikan, mencakup beberapa materi. Yang pertama, ada pengertian kepemimpinan, aspek kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, gaya kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, serta faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dan pentingnya kepemimpinan dalam pendidikan. Materi pertama mengenai pengertian kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Secara harfiah, kepemimpinan itu berasal dari kata pimpin, yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, serta menuntun dan menunjukkan dan mempengaruhi. Pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Menurut Keating, kepemimpinan itu merupakan suatu proses atau sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Stoner, kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan anggota kelompok. Kepemimpinan itu menyangkut orang lain, bawahan, dan pengikut. Kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompok. Selain dapat memberikan pengarahan kepada bawahan atau pengikut, pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh dalam memimpin. Selanjutnya adalah aspek-aspek kepemimpinan. Di dalam aspek-aspek kepemimpinan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin. Yang pertama adalah, seorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Kedua, kepemimpinan itu mencakup distribusi kekuasaan. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Yang ketiga adalah mengenai fungsi kepemimpinan dalam pendidikan. Beberapa fungsi kepemimpinan di dalam pendidikan adalah berupa pendekatan perilaku yang membahas orientasi atau identifikasi pemimpin. Aspek pertama pendekatan perilaku kepemimpinan menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya agar kelompoknya dapat berjalan dengan efektif. Fungsi utamanya adalah fungsi yang berhubungan dengan tugas, task related, atau pemecahan masalah. Yang kedua adalah fungsi pemeliharaan kelompok, group maintenance, atau sosial. Fungsi lainnya kepemimpinan yang pertama adalah fungsi instruktif, yaitu pemimpin adalah sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah fungsi konsultatif, yaitu komunikasi dua arah yang digunakan oleh pemimpin yang hendak menetapkan kebijakan atau keputusan dalam mempertimbangkan dari kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi ini melibatkan anggota untuk ikut serta dalam setiap pengambilan kebijakan dalam kegiatan memimpin. Yang keempat adalah fungsi delegasi, yaitu pemimpin harus bisa mempercayakan seseorang yang dipimpinnya seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam menentukan keputusan. Yang terakhir adalah fungsi pengadilan, artinya pemimpin harus mampu mengatur aktivitas dari para anggota agar tetap terarah. Keempat adalah tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan cara atau norma
Perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Stoner membagi dua gaya kepemimpinan. Dalam konteks ini, dalam konteks ini, gaya kepemimpinan menyelaraskan persepsi di antara orang-orang yang perilakunya akan mempengaruhi menjadi sangat penting dalam posisinya. Yang pertama adalah gaya yang berorientasi dalam mengevaluasi tugas pengawas serta secara ketat untuk memastikan tugas itu dilaksanakan dengan memuaskan. Pelaksanaan tugas lebih ditekankan pada pertumbuhan pegawai dan kepuasan pribadi. Yang kedua adalah gaya yang berorientasi pada pegawai lain, yang menekankan pada memotivasi daripada mengendalikan bawahan. Gaya ini sangat menjalin hubungan persahabatan, saling percaya, saling menghargai, dan berpartisipasi dalam membuat keputusan untuk melaksanakan sesuatu. Yang kelima adalah mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Dalam setiap realitasnya, bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses kepemimpinannya, terjadi adanya suatu pembedaan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lainnya. Untuk itu, ada beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan pribadi, personal leadership, yaitu dalam sistem kepemimpinan ini, segala sesuatu tindakan itu dilakukan dengan mengadakan kontak pribadi. Yang kedua adalah tipe kepemimpinan non-pribadi, yaitu non-personal leadership, yaitu kebijaksanaan yang dilaksanakan melalui bawahan-bawahan atau media non-pribadi. Yang ketiga adalah tipe kepemimpinan otoriter, authoritarian leadership, yaitu biasanya bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti, dan tertib. Yang keempat adalah bentuk tipe kepemimpinan demokratis. Pemimpin menganggap dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dan berusaha untuk bertanggung jawab tentang terlaksananya tujuan bersama. Yang kelima adalah tipe kepemimpinan paternalistis, yaitu paternalistic leadership. Diartikan didirikan oleh suatu pengaruh yang bersifat kelompok dalam hubungan kepemimpinan dan kelompoknya. Yang keenam adalah tipe kepemimpinan menurut bakat. Biasanya timbul dari kelompok orang-orang yang informal, di mana mungkin mereka lebih berlatih dengan adanya sistem kompetensi, sehingga bisa menimbulkan klik-klik dari kelompok yang bersangkutan, dan biasanya akan memunculkan pemimpin yang mempunyai kelemahan yang ada dalam kelompok tersebut menurut bidang keahliannya masing-masing. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan. Yang pertama, ada faktor kepribadian atau personality. Dalam melaksanakan aktivitasnya, bahwa pemimpin dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Reitz yang dikutip dalam Nanang Fatah. Yang pertama adalah kepribadian. Pengalaman masa lalu dan harapan pemimpin, hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah harapan dan perilaku atasan. Yang ketiga, karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan. Yang keempat adalah kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga akan mempengaruhi gaya pemimpin. Yang kelima adalah iklim dan kebijaksanaan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Yang keenam, harapan dan perilaku rekan. Berdasarkan faktor tersebut, maka jelas bahwa kesuksesan seorang pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor yang dapat menunjang berhasil suatu keberhasilan. Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadi keharmonisan dalam hubungan interaksi baik antara pemimpin maupun bawahannya. Materi terakhir yaitu mengenai pentingnya kepemimpinan. Pentingnya kepemimpinan itu adalah pertama untuk memulai sebuah inisiasi dari pemimpin. Yang kedua, memulai atau mencoba memberikan bimbingan kepada bawahan.
Yang ketiga adalah menciptakan kepercayaan dari bawahan untuk pemimpinnya. Keempat adalah membangun moral. Yang terakhir, membangun lingkungan kerja yang koordinasi. Baik, sekian presentasi mengenai materi kepemimpinan dalam pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.